15 manfaat membaca buku. Sudah menjadi rahasia umum, membaca buku merupakan aktivitas yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terkadang malas untuk dilakukan. Membaca adalah kegiatan yang tak ternilai harganya. Kebiasaan membaca buku telah menurun. Kebanyakan orang mengaku tidak punya waktu untuk membaca. Namun, rata-rata orang menonton TV selama lebih dari 2 jam sehari. Membaca adalah latihan untuk pikiran kamu, dan itu sama pentingnya dengan latihan fisik. Buku adalah salah satu di antara berbagai sumber pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Dengan membaca buku, seseorang bisa mengetahui apapun yang ada di dunia. Tak salah jika buku kerap disebut sebagai jendela dunia. Jadi, inilah 5 alasan mengapa kamu harus membaca lebih banyak. Nomor 1, menambah pengetahuan. Membaca buku ternyata bisa mengisi kepala kita dengan berbagai informasi baru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan mungkin itu bisa berguna bagi kita nanti. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin siap kita menghadapi tantangan hidup sekarang dan di masa depan. Selain itu, ilmu adalah hal yang sangat berharga dan tidak pernah hilang walaupun kita kehilangan hal-hal lain di dunia ini, seperti harta benda dan lain-lainnya. Kisah-kisah dan ide-ide dalam buku yang sedang kita baca terbukti bermanfaat dalam membuka pikiran kita untuk mengetahui dan memahami lebih banyak tentang dunia daripada sebelumnya. Nomor 2, membantu mengurangi stres. Tidak hanya menambah informasi tentang buku yang sedang kamu baca, membaca buku juga dianggap membantu mengurangi tingkat stres seseorang. Studi menunjukkan bahwa membaca buku dapat mengurangi stres hingga 68%. Tentu lebih unggul dibandingkan mengurangi tingkat stres dengan mendengarkan musik atau sekedar bermain game. Jangan membatasi diri kamu hanya pada satu jenis buku. Yang terpenting adalah kamu nyaman dengan apa yang kamu baca, sehingga kamu bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Bahkan, banyak orang yang beranggapan bahwa membaca buku justru menyulitkan otak dan menyebabkan stres. Padahal, manfaat membaca buku adalah untuk mengurangi stres. Nomor 3, dapat menstimulasi mental. Manfaat membaca dapat menjadi stimulasi mental. Otak adalah salah satu organ dalam tubuh yang sepertinya perlu olahraga agar tetap kuat dan sehat. Sama seperti bagian tubuh lainnya. Membaca buku dapat membuat otak tetap aktif sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa membaca buku dapat memberikan stimulasi mental, bahkan mencegah Alzheimer dan demensia. Meskipun penurunan daya ingat dan fungsi otak merupakan efek samping dari penuaan, membaca secara teratur dapat memperlambat proses tersebut. Menjaga otak tetap aktif dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer dan demensia. For your information, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, orang tua yang sering merangsang otaknya dengan membaca memiliki resiko 2,5 kali lebih rendah terkena Alzheimer. Kegiatan yang dapat merangsang otak antara lain catur, puzzle, dan tentunya membaca. Ada baiknya juga membiasakan membaca sejak dini, karena kegemaran membaca tidak terjadi begitu saja, harus dipraktekkan. Jadi, jika kamu baru memulai membaca saat sudah tua, kemungkinan besar kamu akan cepat bosan dan lama-lama kamu tidak nyaman untuk membaca. Nomor 4, meningkatkan daya ingat. Cara kamu membaca buku juga dapat meningkatkan daya ingat kamu. Saat membaca, otak tidak hanya menginterpretasikan kata-kata yang telah dibaca. Selama membaca, neurobiologi manusia memproses gambar dan bahasa yang muncul terutama saat membaca. Selain itu, bagian otak yang mengontrol penglihatan dan bahasa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang kamu pahami dan ingat dengan lebih mudah. Bisa juga dikatakan bahwa membaca buku pasti dapat meningkatkan kualitas otak dengan cara mengingat berbagai hal yang dibaca. Misalnya, karakter, latar belakang, tujuan, cerita, dan elemen atau plot yang berbeda dari setiap cerita. Setiap ingatan pasti membantu seseorang menciptakan dan memperkuat jalur otak. Membaca juga dapat menstabilkan suasana hati. Tidak hanya itu, membaca bisa menjadi latihan otak
yang bagus daripada hanya menonton TV atau mendengarkan radio. Nomor 5, menambah kosakata. Jika kamu sering membaca, itu juga membantu memperluas kosakata kamu. Semakin banyak kosakata baru yang dikenal baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, kosakata yang luas tentu menambah kemampuan dan rasa percaya diri kita untuk mengungkapkan suatu pendapat, terutama di depan umum. Jika selama ini kamu kesulitan menyusun kata-kata yang tepat, membaca akan membantu kamu mengatasinya. Membaca berbagai buku secara rutin akan memberikan kosakata yang lebih bervariasi. Tentunya, hal ini dapat membantu kamu dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kata-kata yang kamu tulis dalam kosakata yang lebih beragam, lebih bermakna, dan memiliki interpretasi yang cukup luas. Nomor 6, membantu merangsang keterampilan berpikir analitis. Ketika membaca sebuah buku, misteri atau genre tertentu, pastinya akan dipaksa berpikir dan terbawa dalam naskahnya. Kemudian, kamu akan mulai menebak-nebak dan menganalisa apa yang akan terjadi dalam alur cerita tersebut. Kemampuan untuk menganalisis ini merupakan sesuatu yang dapat kamu tingkatkan melalui baca buku, terutama dalam bacaan tertentu yang dapat membawa kamu berpikir semakin kritis. Di sisi lain, manfaat membaca buku bagi anak juga mampu merangsang imajinasi dan kreativitas. Seperti yang kita tahu, dunia anak-anak adalah dunia bermain yang diwarnai dengan imajinasi dan kreativitas. Namun, setiap anak tidak mengalami tingkat perkembangan imajinasi yang sama. Dalam hal ini, ibu dapat mengasah daya imajinasi anak dengan membaca dongeng untuknya secara rutin, sehingga anak bisa tumbuh menjadi anak yang kreatif. Mulailah dengan membaca cerita dengan menggunakan intonasi yang tidak monoton dan gerakan tangan agar anak dapat membayangkan seperti apa gambaran cerita tersebut di dalam pikirannya. Nomor 7, membantu meningkatkan konsentrasi. Pastinya, dengan membaca, kamu dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Semakin terbawa dalam alur buku tersebut, maka semakin kamu berkonsentrasi hanya pada cerita dan tulisannya. Hal ini akan memberikan dampak yang baik dalam pekerjaan atau rutinitas harian kamu. Tentu saja, kamu juga bisa menerapkannya ke dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan konsentrasi tambahan. Hal yang utama tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus dan konsentrasi memang sangat diperlukan dalam mengerjakan sesuatu. Banyak buku yang juga mengajarkan cara meningkatkan konsentrasi, misalnya dengan cara meditasi dan sebagainya. Namun, sebenarnya ada teknik sederhana yang dapat meningkatkan konsentrasi, terutama dalam belajar atau membaca buku. Rahasia konsentrasi tersebut ada pada kemampuan untuk membangkitkan minat terhadap apa yang ingin dibaca, dipelajari, atau dikerjakan. Nomor 8, membantu meningkatkan kemampuan menulis. Manfaat membaca adalah dapat meningkatkan writing skill seseorang. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah buku yang dibaca. Karena membaca buku akan membuat seseorang memiliki wawasan. Dengan wawasan itu, nantinya akan dituangkan ke dalam tulisan. Misalnya, jika kamu belum mengetahui apa tentang pengetahuan alam, apakah mungkin kamu bisa menceritakan tentang pengetahuan alam lewat tulisan? Tentu saja tidak. Kamu harus mempelajari terlebih dahulu tentang pengetahuan alam tersebut dengan membaca ataupun melihat video. Begitu juga pada saat kamu ingin menulis. Setidaknya, kamu harus menguasai apa yang akan kamu tulis itu. Salah satunya dengan membaca buku. Ditambah lagi, dengan membaca buku, kamu akan lebih paham tentang bagaimana memilih kata yang tepat, bagaimana membuat kalimat efektif, bagaimana alur ceritanya, dan masih banyak lagi. Nomor 9, membaca buku dapat memberikan ketenangan. Selain sebagai hiburan, manfaat membaca adalah membawa kedamaian batin serta ketenangan yang sangat besar. Membaca dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, telah terbukti membantu orang yang menderita gangguan mood tertentu dan penyakit mental ringan. Inilah manfaat membaca buku yang sering orang abaikan. Sebab banyak orang yang beranggapan bahwa membaca buku justru membuat otak terus bekerja dan menimbulkan stres.
Padahal manfaat membaca buku adalah mengurangi stres dan memberikan ketenangan secara tidak langsung. Nomor 10, sebagai hiburan. Tak melulu hal yang serius, ternyata membaca dapat menjadi hiburan yang paling bermanfaat. Mungkin kamu tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, seperti halnya jika kamu berlibur di luar negeri. Cukup dengan membaca kamu bisa mendapatkan hiburan sekaligus pengetahuan yang dapat kamu gunakan hingga hari tua nanti. Manfaatnya tentu jauh lebih banyak dibandingkan biaya yang kamu keluarkan untuk membeli buku. Investasikan masa depan kamu dengan hiburan bermanfaat seperti membaca. Nomor 11, membaca buku mencegah penurunan fungsi kognitif. Seperti yang diketahui, kemampuan mengingat seseorang akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa membaca dapat membantu bahkan mencegah penurunan kemampuan kognitif. Bahkan dapat membantu mencegah bentuk gangguan kognitif lebih parah seperti Alzheimer. Penelitian dari Rush University Medical Center in Chicago yang dipublikasikan di jurnal Neurology pada tahun 2013 menunjukkan sebuah fakta bahwa membaca dan kegiatan yang menstimulasi otak lainnya dapat memperlambat demensia. Nomor 12, membantu meningkatkan kualitas tidur. Terakhir, menggunakan smartphone sebelum waktu tidur memberikan dampak yang tidak baik. Antara lain, dapat mengurangi durasi tidur dan menurunkan kualitas tidur. Seperti yang disampaikan dalam penelitian yang dipublikasikan di Social Science and Medicine, hal tersebut dikarenakan oleh cahaya yang berasal dari layar smartphone dapat menurunkan produksi melatonin di dalam otak, sebuah hormon yang mengingatkan untuk tidur. Oleh sebab itu, penting halnya untuk menukar kebiasaan menggunakan smartphone dengan membaca sebelum tidur. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Mayo Clinic, bahwa menciptakan kebiasaan membaca sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Kapan terakhir kali kamu membaca buku? Menurut Willer-Meyer, kamu harus menjadikan membaca bentuk panjang sebagai latihan harian untuk kesehatan otak yang lebih baik, setidaknya selama 15 menit. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka, jangan lupa like, share, dan subscribe agar Gip lebih semangat untuk membuat video yang lebih menarik lainnya. Thank you for watching and have a nice day.